Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan ke-15 dari algoritma dan struktur data. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang soal kisi-kisi ujian akhir semester ya, yang kurang lebih mirip sama ujian akhir semester kita nanti. Kemiripannya sendiri 80% gitu ya. Nah, mula-mula saya langsung aja untuk mempersingkat waktu. Kalian bikin dulu yang file header .h-nya, di mana file header itu ada define-nya segala macam, ada function sama strukturnya, variabel-variabelnya itu di header semua. Untuk membuat header seperti biasa, create a new project, kemudian pilih file, pilih C++ header, kemudian di go, kemudian next saja. Tentukan lokasinya bebas sebenarnya ya kalau online, tapi kalau offline yang ada name sama nama kalian. Kalau namanya panjang, tulis saja nama belakangnya, misalkan Muhammad Ridwan aja lah, M Ridwan gitu ya. Kemudian namakan dia sesuai permintaan soal, yaitu name underscore kisi 2.h, name underscore kisi 2, kayak ini, kisi 2, kemudian save aja, kemudian di finish. Nah, ini jadi ya, name underscore kisi 2.h. Kemudian kita bikin sesuai yang di source code ini kasih. Mula-mula soal yang pertama, kita diminta untuk define judul bernilai algoritma dan struktur data. Jadi ini kita pakai if and def judul nilainya adalah define judul algoritma dan struktur data, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya memiliki function untuk menampilkan simbol sesuai parameter secara berulang. Ini sama kayak UTS kemarin sebenarnya, yang ada namanya void get symbol, kemudian string symbol, karena dia sesuai parameter ya. Inputnya itu dua karakter. Jadi kalau ada plus minusnya diketik secara berulang. Kemudian kita bikin perulangan. Selalu A sama dengan 0. A kurang dari sama dengan 39. Karena lebar kita itu 80 ya. Jadi 0 sampai dengan 39, 39-nya termasuk itu sama dengan 40 dikali 2 sama dengan 80. Karena dia ada dua karakter nantinya. Kemudian kita tambahin lagi out simbol, dia ada simbol berderet-deret. Nah, jangan lupa di Ctrl S ya, paling enggak simbol bintangnya hilang, artinya udah tersimpan. Kemudian struktur kelas mahasiswa berada dalam sebuah namespace, dan nantinya di CPP-nya ada dua buah objek, yaitu mahasiswa 1 sama mahasiswa 2. Nah, di UAS nanti bisa jadi ada beberapa ya, bukan 1, 2 aja, tapi 3, 4 atau berapa kayak. Kemudian kita bikin namespace-nya. Namespace-nya kita pilih sini aja. Namespace namakan aja NS. Kemudian kurung awal. Kemudian di sininya ada, kalau kita pakai kisi-kisi ini, saya yang kasihnya struktur aja. Untuk yang versi kelas dan kelas itu maka kalian pelajari sendiri nanti di pertemuan 14-nya ada di situ, udah saya ajarin. Namespace-nya misalkan saya kasih namanya mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang ini kita kasih atributnya apa aja sesuai soal ya. Kalau soal ini ada nama, name, dan nilai, maka kasih aja string nama, karena di penyak teks string nilai, kemudian int kan nilai ya, name dulu, kemudian baru dia int nilai, karena nilai itu angka. Kemudian berikutnya adalah memiliki function untuk menampilkan informasi mahasiswa berupa nama, name, dan nilai. Jadi dia akan cetak informasi. Jadi setelah ini kita adalah mencetak. Namakan aja cetak atau apa, bebas. Cetak, dimana parameternya itu adalah
sesuai itu ya, mahasiswa, dan kasih aja simbol dan ya. Kemudian INTI, I itu untuk tahu mahasiswa keberapa sih, mahasiswa nomor berapa sih. Kemudian kita lanjut aja, COUT sesuai yang di soal. Kita lihat nomor 1 nama Tommy, itu berarti dia itu hanya ngasih spasi ya, nomor spasi 1 itu I tambah 1 ya, atau enggak I doang. Kemudian nama, nah setelah nomor itu ada spasi juga, berarti nama titik 2 spasi ya. Oke, benar, nama. Kemudian berarti nama dari mahasiswa, berarti MAS titik nama. Kemudian baru kita kasih name-nya. Name-nya itu ada spasi-spasi ya. Nah, jadinya kita kasih aja begini, enter aja. Kemudian kita rapikan. Ini ada spasi, misalkan ada berapa ini? Ada 2 ya. Nah, kemudian name di 2 juga spasi. Name dari mahasiswa tadi. Kemudian nilainya ya, berarti kita ketik juga nilai titik 2 spasi mahasiswa nilai, kemudian enter. Enternya bebas sebenarnya ya, mau pakai garis miring N bisa, mau pakai garis miring N ini juga bisa, atau pakai NL juga bisa sebenarnya. Coba aja. Nah, jangan lupa disimpan ya, itu belum disimpan. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah dia menampilkan itu, dia akan bisa membandingkan nilai mahasiswa. Jadi dia bisa bandingin mahasiswa 1 sama mahasiswa 2. Jadi kasih aja kayak gini, void banding. Jadi ada 2 parameter, mahasiswa 1 dan mahasiswa 1, ada juga mahasiswa 2. Kalau soalnya ada 3 mahasiswa, berarti dan mahasiswa 3 itu ya, ada 3 parameter gitu. S2. Nah, kita bikin pesan dulu untuk nampung. Apa sih pesannya? Lebih besar, lebih kecil gitu. Kemudian ada logikanya kayak gini. Jika nilai mahasiswa 1 lebih besar sama dengan nilai mahasiswa 2, maka keterangannya lebih besar sama dengan. Jadi kita bikin logika, if nilai mahasiswa 1, berarti MAS 1 nilai lebih besar sama dengan ya, karena itu tulisannya lebih besar sama dengan, maka lebih besar sama dengan MAS 2 nilai. Nah, kemudian apalagi, maka dia akan menampilkan pesannya gitu. Menampilkan pesannya adalah lebih besar sama dengan, pesan sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Bebas sih sebenarnya pakai kurung atau enggak ya, tergantung yang di sininya. Nah, tergantung sini ya, lebih besar sama dengan, ini ada kurungnya dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Seandainya enggak ya, seandainya enggak, ini selain dari itu, kalau menekan lebih kecil dari, berarti kita pakai LC. LC pesannya adalah lebih kecil dari, masih itu koma. Nah, kemudian dia akan menampilkan pesannya. Nah, itu kan baru pesan lebih besar, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Maka berikutnya adalah kita menampilkan sesuai yang di sini. Nah, ini berarti dia ada enter dulu nilai Tommy bla bla bla. Berarti kita kasih garis miring N nilai spasi Tommy. Tommy itu nama mahasiswanya ya, mahasiswa 1 nama. Kemudian nilainya mahasiswa 1 nilai. Tapi sebelumnya ada kurung dulu. Kurung mahasiswa 1 nilai.
MHS1 nilai. Kemudian apa sih pesannya? Pesannya berarti dia pakai pesan ini ya. Nah, kemudian ada pesannya lebih besar sama dengan nama orangnya, nama orang kedua, berarti MHS nama. Kemudian berikutnya adalah bikin kurung lagi, kurung nilai MHS2 nilai. Nah, baru kemudian dia kasih enter lagi ya, enter lagi sini. Nah, baru selesai. Nah, bukti koma. Ini kalau memperhatikan, dia ada bikin kurung-kurung. Seandainya nggak mau pakai kurung di sini, berarti nantinya kalian bikin kurungnya juga di sini ya. Kurung kayak ini, kurung. Nah, gitu. Segini juga udah, nah kayak itulah dianya. Oke, kemudian lanjut. Memiliki function untuk menampilkan grade mahasiswa berdasarkan nilainya, misalkan antara ini A, selain itu error misalkan ya. Nah, itu berarti ada namanya function juga. Function namanya cetak grade dengan parameternya adalah salah satu mahasiswa ya, berarti mahasiswa dan MHS1 ya, atau mahasiswa aja. Kemudian ada stringnya lagi, karena satu huruf bisa aja A, B, C, D, E gitu ya, kecar, atau karena dia ada error maka kita gunakan string aja lah. Stringnya huruf kecil pastikan. Kemudian kita lihat if mahasiswa grade antara, bukan grade ya, nilai antara 81 sama 100, berarti dia itu 81-nya termasuk, dan itu pakai n gitu, atau n bisa gini nggak? Oh ya bisa ya, kayak gini juga bisa kayaknya, tapi pakai simbol aja. Kemudian MHS1, MHS nilai kurang menjadi sama dengan 100. Jadi kalau nilainya 101 error ya keluarnya. Nah, baru kemudian grade sama dengan A. Nah, baru kemudian yang bawah-bawahnya itu mirip-mirip, jadi bisa copy paste aja. Ini copy paste. Nah, itu else if mahasiswa 1 nilainya 71 sama 80. Jadi diubah aja, jadinya ini B. Kita copy, paste aja. Nah, else if B, C, D, E. C itu 60 sampai 70 ya. Kemudian 55 itu D. Masih nggak lulus ya. Kemudian yang ininya kurang dari itu. Berarti 0 sampai dengan dia 49. Nah, selain itu maka dia akan menampilkan nilainya error. Grade sama dengan error. Koma. Nah, baru dia akan menampilkan kayak ini. Grade Budi Perkasa adalah C. Jadi C out. Pakai enter lagi ya. Kita lihat ya, enter nggak sih? Ya, enter. Terus miring grade nama mahasiswanya pasti MHS nama. Kemudian nilainya kita pakai kurung. Kemudian MHS nilai. Kemudian tutup kurung. Kemudian apalagi adalah, ini pakai adalah di sini juga bisa ya, adalah. Kemudian di sininya baru kita kasih dia yang grade tadi adalah grade. Nah, itu. Oke, itu ya. Nah, ini udah titik headernya. Sekarang kita bikin yang titik CPP-nya. Untuk titik CPP-nya seperti biasa, start here, create new project, file, C++ source, go, C++, tentukan lokasinya sama kayak tadi. Nah, kalau tadi kan CPP, berarti ininya yang tadi kan titik H, yang ini artinya titik CPP-nya. Titik CPP-nya sendiri nilainya adalah
namanya adalah name underscore kisi 2, sama aja, name kisi 2. Nanti dia otomatis ngasih belakangnya CPP kayak gini. Itu ya, kosong. Itu biasa kita kasihlah yang CPP itu pakai include dulu. Include iostream, include audio, kemudian using namespace std, kemudian kita menginclude file kita tadi, pastikan namanya benar ya, 2111. Nah, karena saya kebetulan saya lupa ngasih satu lagi di sini ya, kayak gini, sesuaikan aja namanya kayak gini. Nah, harusnya 2111 tapi udah telanjur, saya bikin gini aja. Kemudian baru dia mainnya pakai gets. Nah, baru kemudian kita coba jalanin. Bisa ya, masih kosong emang, wajar karena belum ada isinya. Nah, berikutnya baru dia akan menampilkan simbol dulu. Berarti dia akan mencetak simbol, cat simbol. Simbol yang dikasih itu adalah XO kecil. Kita coba jalanin, bisa nggak sih? Muncul ya. Nah, ini pastikan udah saya bilang kemarin, klik kanan properties, pilih 80 untuk white-nya yang layout, biar dia sama saya, sama yang saya koreksi nanti sama ya. Nah, kemudian munculkan algoritma dan struktur data. Ini menggunakan define tadi, berarti yang kita panggil adalah cout. Kita lihat ada tabulasinya ya, ada gak masuk itu, berarti kita kasih tabulasi garis miring T gitu. Kemudian judul, kemudian puasnya di ujung ini, berarti kita kasih garis miring T, garis miring T, garis miring T. Kita lihat aja, ada 4 ya, atau 5 ya. Kita lihat puas garis miring N itu koma. Kita lihat apakah dia udah sampai ujung banget. Ditutup dulu. Kita lihat belum ya, maka di ini kita kasih spasi, misalkan 1 2 3 lagi, 1 2 3. Kita coba lagi apakah udah sampai ujung. Udah ya, belum banget ya, dikit lagi, 1 lagi coba. Nah, udah mepet, udah bener. Oke, itu ya, udah mepet banget. Oke, kemudian berikutnya adalah kita mendeklarasikan objek sesuai yang soal tadi. Deklarasikan objek MHSS kelas 1 mahasiswa 2, berarti kita panggil dulu nama namespace-nya. Nama namespace-nya adalah NS ya, NS mahasiswa MHS 1. Kemudian ada juga NS mahasiswa 2. Nah, karena ini kebetulan soalnya 2, berarti tulis gini aja. Kemudian kita akan kasih nilainya di CPP, pemberian nilai serta profile build. Tommy, name-nya sama nilainya. Jadi mahasiswa 1, nama sama dengan Tommy, sesuai permintaan soal ya. Kemudian name-nya berapa? Name. Kemudian nilainya 80 berapa tadi? 88. NIM-nya 1011 5033. Kemudian mahasiswa 2-nya juga sama. Ya, strukturnya sama, beda di ujung aja. Mahasiswa nilainya itu 69 ya. Kemudian ininya Budi Perkasa kan ya. 10 plus 5009. Ini Budi Perkasa. Baru kemudian dia akan memanggil fungsi apa aja? Fungsi banding ya, banding, dimana parameternya adalah mahasiswa 1. Oh ya, sebelum banding dia manggil cetak dulu.
cetak mahasiswa 1 sebagai nomor 1. Kemudian cetak juga mahasiswa 2 sebagai nomor 2. Kemudian kita membandingkan mahasiswa 1 sama mahasiswa 2, jangan kebalik. Kemudian dia akan cetak grade mahasiswa 1 diikuti cetak grade mahasiswa 2. Kita lihat ya, ini ya adalah A, adalah C, kemudian baru dia kasih simbol-simbol itu. Ini ada enter, berarti dia pakai NL. Kemudian dia ada cetak simbol lagi. Cetak simbolnya kali ini pakai OX. Coba running, apakah bisa? Apakah ada mirip? Udah ya. Nah, ini yang kalau mau nilainya maksimalnya 85. Kalau nilainya nilainya ada tambahan 8, tambahan 7, berarti kita wajib menggunakan itu ya, array sama fungsi untuk ngasih nilainya pakai loop. Kalau mau nilainya sempurna maksimal 100, kita gunakan kelas sebagai pengganti struktur. Ini udah saya ajarkan di pertemuan 14 kemarin, silakan dibaca aja. Yang di bagian yang kelas itu ya, kelas sama struktur. Nah, kita lihat. Ini oke, ini cetaknya belum ada. Yang di sini ini untuk kelasnya, perbedaan dari struktur menjadi kelas, silakan dipelajari. Kemudian di sini juga ada apa namanya ya. Nah, di sini yang menggunakan array. Silakan dibaca yang pertemuan 14, yang slide 19 di sini ada define-nya berapa sih mahasiswa, gaji segala macam, ada karyawannya. Nah, yang ini yang fungsi set atau pemberian nilai untuk kelas. Kemudian yang ininya yang dia menggunakan array. Jadi kalau mau maksimal kayak gini ya, ada karyawan set, ada setnya, ada cetaknya, menggunakan perulangan dua-duanya. Jadi kalau mau usaha dikit baca pertemuan 14 gampang lah ya, bisa aja. Ini kalau mau struktur, namun dia pakai perulangan. Nah, sama aja sebenarnya ya konsep-konsepnya. Cuma bedanya satunya pakai kelas, satunya ke struktur. Itu aja sih ya. Yang lainnya enggak ya. Kita enggak pakai input. Itu aja sebenarnya. Oke, terima kasih ya udah menonton. Semoga UASnya nanti sukses. Dan mohon UASnya nanti download sendiri soalnya ya di Classroom masing-masing. Login pakai akun sendiri, download, baru kerjakan. Oke, gitu aja. Terima kasih udah mau nonton. Semoga ujian akhir semesternya sukses. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih.